Halo para sobat gudang desain, udah ketemu lagi dengan Gede nih. Hari ini Gede mohon izin ingin mengucapkan selamat Idul Fitri bagi para sobat gudang desain yang merayakannya ya. Mohon maaf lahir dan batin. Nah, di hari yang spesial ini Gede ingin membagikan desain rumah di atas lahan 13 dikali 10 meter, di mana denahnya ini kiriman dari salah seorang sobat gudang desain loh. Kira-kira sekeren apa? Kita lihat dulu dari tampak depannya ini, Kak. Ini adalah tampak depan rumah 13 kali 10 meternya. Untuk dari datanya, rumah ini berdiri di atas lahan 130 meter persegi. Luas bangunannya 80 meter persegi. Untuk budgetnya di kisaran 300 sampai 320 juta ya Kak. Sekarang kita akan lihat denahnya dulu ya. Rumah ini akan punya 3 kamar, 1 kamar tidur utama di bagian depan, dan 2 buah kamar tidur anak di bagian sisi sebelah kanan rumah. Kemudian rumah ini pun akan memiliki 2 buah dapur, 1 buah dapur kotor dan 1 buah dapur bersih, tepat berada di bagian sisi kiri rumah. Untuk akses masuk ke dalam rumahnya pun ada 3 nih. Akses yang pertama melalui pintu utama yang berada di bagian depan kanan rumah. Kemudian dari belakang carport akan ada 2 akses lagi. Akses yang pertama menuju ke area living room, dan 1 akses lagi langsung menuju ke area dapur kotornya. Sementara untuk desain atapnya, sesuai permintaan Sobat Gede yang mengirimkan denah ini, menginginkan penggunaan desain atap pelana yang dipadukan dengan kombinasi pasangan kanopi kaca di bagian teras, di bagian carport, dan ada 1 lagi di bagian belakang rumah, tepatnya di bagian atas dari kamar mandinya. Ini adalah ketinggian atap pelana yang Gede gunakan pada desain rumah kali ini ya Kak, supaya lebih jelas. Nah, sekarang kita lihat lebih detail bagian tampak depannya. Oh iya, sebelum Gede menjelaskan bagian tampaknya, Gede ingin memberikan beberapa alternatif bagian tampak depannya nih. Ini yang sedang Aganda saya lihat adalah alternatif yang pertama. Untuk alternatif yang kedua, cat dasarnya Gede ganti dengan warna yang lebih gelap, yaitu abu-abu tua. Kemudian untuk alternatif yang ketiga, Gede mencoba bermain warna di bagian tampaknya. Gede menggunakan gradasi warna ungu untuk membentuk bagian tampak depan di alternatif yang ketiga ini. Kak Gede, coba deh rumahnya dikasih pagar, kira-kira jadinya seperti apa ya? Nah, kalau dikasih pagar, kira-kira jadinya seperti ini ya Kak. Di sini Gede menggunakan pagar yang berwarna putih agar membuat rumahnya terlihat lebih bersih. Nah, dari 3 alternatif ini, yang mana yang paling Aganda suka? Coba tulis di komentar. Lanjut ke bagian tampaknya, di bagian sebelah kiri kamera itu adalah pintu masuk utama ke dalam rumahnya. Kalau Gede zoom, pintu masuk utama ini letaknya persis di bagian belakang dari teras yang ada di rumah kali ini. Tepat di bagian sampingnya akan ada area halaman depan yang dibuat dengan ukuran 7,2 meter dikali 1 meter, di mana tepat di bagian belakangnya ada 2 buah bukaan jendela besar yang sudah Gede sertakan itu ukuran-ukurannya. Lanjut lagi ya Kak, tepat di bagian sampingnya ada bukaan jendela yang Gede padukan dengan balok-balok di bagian depannya agar memberikan aksen di bagian tampak depan rumah kali ini. Untuk ukuran jendelanya yang ada di depan kiri rumah pun ini sudah Gede sertakan. Selanjutnya kalau kita bergeser lagi ke sisi sebelah kiri akan ada area carport di rumah kali ini yang dibuat dengan ukuran 3,3 meter dikali 4,8 meter, di mana tepat di bagian atas dari carportnya Gede gunakan pasangan kanopi kaca untuk melindungi mobilnya dari cuaca. Boleh juga diganti dengan kanopi kayu yang dipadukan dengan fiber. Tepat di belakangnya akan ada akses yang masuk ke bagian dalam rumah yang melalui dapur kotor di bagian belakang kiri rumah, dan 1 akses lagi yang menuju ke bagian ruangan keluarganya. Nah, dari arah carportnya kita tidak masuk melalui pintu samping ini ya Kak. Gede mau ajak Aganda Sista jalan melalui halaman depannya untuk menuju ke bagian teras yang ada di depan kanan rumah. Kita akan masuk ke dalam rumahnya melalui pintu utama yang ada di bagian terasnya. Untuk ukuran teras yang berada di depan kanan rumah ini, Gede buat dengan ukuran 2,5 meter dikali 2 meter. Di sini Gede bisa meletakkan 2 buah kursi 1 seat, di mana di bagian atasnya juga Gede tutup dengan kanopi kaca. Nah, kalau Aganda sudah lihat, itu tepat di bagian belakang dari terasnya ada 1 buah taman yang memanjang menerus sampai ke belakang rumah. Rumah ini memiliki taman di keseluruhan sisi rumahnya ya Kak. Salah satunya adalah taman yang di sebelah kanan ini. Ukurannya adalah 1,25 dikali 7 meter yang merupakan arah bukaan dari kamar tidur anak yang ada di sampingnya. 2 buah bukaan jendela besar sudah ada di sana beserta ukuran-ukurannya.
Nah, setelah kita melihat area tamannya, berarti sekarang saatnya Gede mengajak Agana Sista untuk masuk dan melihat bagian interiornya, Kak. Langsung aja. Ingin memiliki rumah dengan banyak bukaan besar ke arah taman itu adalah konsep desain hari ini. Begitu pula di area ruangan tamu ini sudah ada bukaan besar ke arah luar dan juga sudah ada cemilan yang sangat banyak di bagian coffee table-nya. Untuk ruangan tamunya sendiri adalah 2,5 meter dikali 2,4 meter. Nih, Agana Sista coba lihat deh. Dengan banyaknya bukaan yang mengarah ke bagian depan dan samping dari ruangan tamu ini, ruangan tamunya terasa sangat nyaman karena banyak cahaya yang masuk. Apalagi pertukaran udaranya bagus karena jendela yang di bagian depan itu bisa dibuka semua untuk membawa udara segar masuk ke dalam ruangan tamunya. Kalau Agana Sista lihat di sebelah kanan itu adalah pintu masuk utama yang dari arah teras tadi ya, Kak. Nah, sekarang Gede akan putar kameranya nih. Apabila Agana Sista berdiri dari arah pintu utama, Agana Sista bisa lihat ruangan tamunya ini tidak bisa langsung memandang ke bagian ruangan lainnya. Ini sengaja didesain oleh Sobat Gede demikian supaya ruangan lain di rumah ini bisa lebih terjaga privasinya. Jadi kalau dari arah ruangan tamu ini kita ingin pergi ke ruangan utama, kita akan berbelok dulu ke arah kiri untuk menuju ke ruangan utama yang didesain dengan ukuran cukup besar, yaitu 5,5 meter dikali 4 meter yang penampakannya seperti ini nih, Kak. Waduh, keren banget kan area ruangan utamanya. Ini adalah area ruangan utama yang mana di dalamnya terbagi-bagi menjadi beberapa bagian ruangan. Yang di sebelah kiri kamera itu adalah area ruangan makan, di mana di kejauhan itu adalah pintu menuju ke area dapur kotor, di mana di sebelahnya ada area dapur bersih di rumah kali ini. Seperti Gede katakan tadi, rumah ini punya 2 dapur, dapur bersih dan dapur kotor. Nah, kalau Gede putar kameranya, kita berdiri dari arah meja TV yang di sana itu ya, Kak. Kalau dilihat dari arah meja TV, tepat di bagian belakang sofa, ada pintu kaca yang merupakan pintu ke kamar mandi yang pertama, diikuti dengan 2 buah pintu yang merupakan pintu-pintu ke kamar tidur anaknya. Di sebelah kiri kamera, tepat di belakang dari sofanya, itu adalah pintu ke kamar tidur utama. Agana Sista lihat kan, itu ada 2 buah lukisan. 2 buah lukisan itu di sampingnya adalah akses yang dari arah ruangan tamu tadi. Nah, setelah Gede jelaskan posisi-posisi ruangannya, kita lihat ruangan yang pertama yaitu ruangan duduk keluarga yang dibuat dengan ukuran 4,7 dikali 3 meter. Di sini Gede menatanya dengan 1 buah sofa 2 seat, coffee table dan juga meja TV. Kemudian tepat di bagian samping dari ruangan duduknya adalah area meja makan di desain rumah kali ini yang memiliki bukaan jendela besar di bagian belakangnya yang langsung menuju ke bagian taman. Ukuran ruang makannya adalah 4,2 dikali 1,5 meter ya, Kak. Menurut Gede ini posisi ruangan makannya sangat keren. Apalagi nanti kalau Agana Sista punya budget lebih, bisa dibikinin kolam ikan di bagian belakangnya. Pasti lebih keren lagi tuh, Kak. Nah, setelah kita melihat area ruangan duduk dan area ruangan makan yang berada di tengah-tengah rumah, kita akan pindah dulu menuju ke sisi sebelah kanan rumah yang oleh Sobat Gede dikelompokkan menjadi area kamar-kamar tidur di rumah kali ini. Sementara yang di sisi kiri rumah oleh Sobat Gede dikelompokin menjadi area servis. Ada 2 buah dapur, ruangan cuci dan 1 kamar mandi lagi. Nah, maka dari itu sekarang kita lihat dulu yang di sisi sebelah kanan rumah, yang dimana ini adalah zona dari kamar-kamar tidur di rumah kali ini. Kita akan mulai melihat kamar tidur anak yang berada di bagian depan kanan rumah. Untuk kamar tidur anak yang pertama ini didesain dengan ukuran 2,75 dikali 2,75 yang juga dilengkapi dengan bukaan jendela besar mengarah ke bagian taman yang ada di sampingnya. Untuk ranjangnya ini menggunakan ranjang ukuran 1,60 meter yang Gede padukan dengan 1 buah meja belajar dan lemari baju tepat di bagian sampingnya. Kalau ukuran kamarnya cukup besar, enak ya Kak menatanya. Nah, dari arah kamar tidur anak yang pertama ini, kita akan pindah untuk menuju ke kamar tidur anak yang kedua yang tepat ada di belakangnya. Kita keluar dari kamar tidur anak ini, belok ke kiri, menuju ke bagian belakang kanan rumah ke kamar tidur anak yang kedua ini. Untuk kamar tidur anak yang keduanya didesain oleh Sobat Gede dengan ukuran 2,75 dikali 2,25 meter. Terambil sedikit untuk kamar mandi yang ada di sebelahnya. Di sini di kamar yang kedua ini pun ada bukaan jendela besar yang mengarah ke bagian taman di sampingnya. Untuk ukuran ranjang yang digunakan adalah 1,20 meter dikali 2 meter, dilengkapi dengan 1 buah lemari baju tepat di bagian samping kanan pintu masuk ke kamar tidur anak yang kedua ini.
Dari kamar tidur anak yang kedua ini, Gede mau ajak Agana Sista untuk keluar, lalu langsung belok ke kiri. Akan ada pintu kaca yang menuju ke kamar mandi yang pertama. Untuk kamar mandi yang pertama ini total ukurannya adalah 3,5 meter persegi, terbagi menjadi dua bagian, area kering dan area basah. Untuk area keringnya ini dibuat dengan ukuran 1,5 x 1,5, dilengkapi dengan wastafel dan juga kloset duduk, di mana di sampingnya ada bukaan jendela besar yang mengarah ke bagian tamannya. Kemudian untuk bagian yang kedua di kamar mandi yang pertama ini adalah area shower yang dibuat dengan ukuran 1,25 dikali 1 meter, di mana di atasnya ada bukaan skylight yang bisa membantu pencahayaan ke area showernya pada saat siang hari. Nah, kalau misalkan dilihat dari atas, bentuk kamar mandi yang pertama ini seperti ini nih Kak. Ada area basah yaitu area shower yang berukuran 1,25 dikali 1 meter. Kemudian ada satu lagi area kering yang berukuran 1,5 dikali 1,5 meter. Totalnya 3,5 meter persegi. Nah, dari arah kamar mandi yang pertama ini, kita akan kembali ke ruangan utama di rumah kali ini untuk menuju ke kamar tidur utama yang berada di bagian depan tengah rumah. Kita keluar dulu ini ya Kak. Di sebelah kanan ini adalah dua pintu kamar tidur anak tadi. Kalau Agana Sista lurus ke sana, itu adalah ke ruangan tamu. Di sebelah kiri adalah ruangan duduk. Dan sekarang kita ingin lurus, tepat di bagian samping sofa akan ada pintu ke kamar tidur utama yang didesain dengan ukuran 2,7 dikali 3,8 meter. Gede menata interiornya seperti ini ya Kak. Semoga sobat Gede yang mengirimkan Dena ini suka nih. Di kamar ini akan ada ranjang ukuran 1,80 meter dikali 2 meter yang dilengkapi dengan TV yang di bracket ke arah dindingnya tuh Kak, untuk menghemat space. Lalu di belakang kepala ranjangnya itu adalah pasangan multiplex yang dikombinasikan dengan garis-garis berwarna putih sebagai aksen di bagian belakang kepala ranjangnya. Nah, dari arah kamar tidur utamanya ini, sekarang Gede mau ajak Agana Sista untuk kembali ke ruangan utama karena kita sudah melihat seluruh ruangan yang ada di sisi sebelah kanan rumah. Kita akan menuju ke bagian sisi kiri rumah untuk melihat area-area servis yang ada di desain rumah kali ini. Kita akan lihat dulu dari dua buah dapur bersih dan dapur kotor yang berada di bagian kiri belakang rumah. Baru nanti kita bergerak ke arah depan untuk melihat area laundry dan area kamar mandi yang kedua. Nah, sekarang kita akan mulai melihat dari area dapur kotor yang berada tepat di bagian belakang dari pintu kaca ini. Seperti apa nih dapur kotor yang Gede buat ya? Yuk langsung aja Kak. Sedikit ingin bermain warna di bagian penataan interiornya, ini adalah dapur kotor yang Gede buat dengan ukuran 2,3 dikali 2 meter. Di sini Gede menggunakan perpaduan warna putih, warna biru dan juga warna pink dalam membentuk bagian dapur kotornya ini. Jadi walaupun dapur ini akan menjadi arena pertempuran bagi para sista, dapur kotornya ini tetap bisa terlihat oke. Dan tepat di bagian seberangnya, Gede juga sudah berikan satu buah pintu kaca yang bisa digeser-geser, sehingga Agana Sista kalau misalkan setelah masak bisa langsung aja letakkan makanan yang sudah matang di meja yang ada di bagian dapur bersih di sebelahnya. Nah, dari arah dapur kotor ini, kalau Agana Sista keluar, akan ada area taman samping yang merupakan tembusan akses samping yang dari arah belakang karpot tadi. Taman yang di samping ini ukurannya adalah 1 meter dikali 5,2 meter ya Kak. Nah, kalau Agana Sista terus ke depan sana akan tembus ke arah karpot seperti yang tadi kita lihat di awal video. Dari arah dapur kotornya, kita kembali dulu ke area ruangan utama, ke area tengah rumah. Seperti yang Agana Sista lihat, Sobat Gede yang mengirimkan Dena ini sudah menata area ruangan makan yang ada di sebelah kiri kamera, area dapur yang ada di belakang, ditambah lagi ada satu pantry yang berada di sebelahnya menjadi satu kesatuan. Ini ruangannya efisien ya Kak dalam pergerakannya, contoh yang bagus dalam membuat Dena. Nah, sekarang kita lihat area dapur bersihnya yang dibuat dengan ukuran 2,25 dikali 2 meter yang sudah dilengkapi banyak bukaan baik yang ke arah karpot maupun yang ke arah taman di bagian sampingnya. Dengan banyaknya bukaan jendela ini, selain membuat sirkulasi udaranya bagus, juga membuat suasana memasak lebih menyenangkan. Para sista tentunya lebih paham nih. Nah, Gede mau kasih lihat ya Kak, tepat di bagian sebelah kiri kamera, Agana Sista bisa letakkan meja kecil di sini untuk mengoper makanan yang sudah matang dari arah dapur kotor yang ada di sebelahnya. Tuh Kak, jadi Agana Sista tidak perlu keluar dari dapur kotornya untuk mindahin makanan dulu ke bagian dapur bersihnya. Nah, setelah kita melihat area dapur kotor dan area dapur bersih,
Sekarang Gede mau ajak Ganda Sista untuk bergerak ke bagian depan rumah untuk menuju ke bagian ruangan laundry yang didesain oleh Sobat Gede dengan ukuran 2 meter dikali 1,8 meter. Sesuai permintaan, Gede menata area laundrynya dengan satu spot untuk mesin cuci, di mana di sebelahnya ada satu area kecil yang bisa Ganda Sista gunakan untuk mencuci secara manual ya kak. Nah kemudian ini Gede memberikan alternatif finishing dinding bagian ruangan laundry ini. Bisa menggunakan warna gelap seperti tadi ataupun menggunakan warna yang lebih terang seperti yang ada di video yang sedang Ganda Sista lihat. Kalau Ganda Sista lebih suka yang mana? Warna gelap atau warna yang terang seperti ini? Kalau Gede lebih suka warna gelap yang tadi ya kak. Jadi kalau kotor tidak terlalu kelihatan. Nah berlanjut ke bagian berikutnya adalah bagian kamar mandi yang kedua ini. Kamar mandi yang berada di bagian depan kiri rumah ini dibuat dengan ukuran 2 meter dikali 2 meter. Sudah dilengkapi dengan area shower, area kloset duduk, dan juga ada satu buah wastafel, di mana di bagian depannya ada bukaan jendela yang tadi sudah Gede jelaskan di awal video. Untuk ukurannya juga tadi sudah Gede sertakan ya kak. Untuk menyekat antara area shower dan area kloset duduknya, Ganda Sista bisa gunakan kaca polos 12 mili yang ditemper ya kak. Gunanya ditemper supaya kalau pecah dia akan menjadi butiran-butiran seperti pasir, tentunya akan lebih aman. Kamar mandi yang ada di depan ini bisa Ganda Sista gunakan selepas Ganda Sista kembali dari kantor, karena posisinya berada tepat di bagian samping dari carport yang ada di rumah kali ini. Nah ini adalah carportnya ya kak. Kalau kita terus keluar, ini akan tembus ke bagian depan rumah. Nah karena kita sudah kembali ke carport, berarti keseluruhan ruangan di desain rumah 13x10 hari ini sudah Gede jelaskan ya kak. Semoga Sobat Gede yang mengirimkan Dina ini cukup puas dengan desain yang Gede buat, dan desain ini pun bisa bermanfaat bagi Sobat Gudang Desain yang lain. Jika dirasa video ini bermanfaat, Gede minta tolong bantu like dan bantu sebarkan video ini ke teman-teman yang kiranya akan membutuhkan. Sekali lagi Gede mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya kak. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Sampai ketemu lagi kak di video selanjutnya. Bye.